Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini saya mau mempresentasikan hasil KTI saya yang berjudul Evaluasi Pengobatan pada Pasien GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease di Klinik Merdeka Daerah Jakarta Selatan periode tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Cahyanti Simanjuntak dari Akademi IKIFA Jakarta. Latar belakang. Penggunaan obat yang tidak rasional masih sering dijumpai di pusat-pusat kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Ketidaktepatan indikasi dan ketidaktepatan dosis dapat menyebabkan kegagalan terapi. Yang selanjutnya, bahaya penyakit GERD jika dibiarkan terus-menerus akan merusak fungsi sistem pencernaan dan meningkatkan risiko terkena kanker esofagus sehingga diperlukan pengobatan yang tepat. GERD sering dianggap penyakit ringan, namun dapat menyebabkan kekambuhan hingga kematian. Jika ini terus dibiarkan, maka akan berakibat semakin parah dan akhirnya asam lambung akan membuat luka pada ukus yang menyebabkan muntah darah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui profil terapi dan rasionalitas pengobatan pada pasien GERD di Klinik Merdeka di daerah Jakarta Selatan periode tahun 2021. GERD merupakan salah satu jenis gangguan pencernaan yang cukup sering dijumpai di masyarakat sehingga dapat menurunkan kualitas hidup. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran karakteristik pada pasien GERD berdasarkan umur dan jenis kelamin di Klinik Merdeka periode tahun 2021. Yang kedua, bagaimana gambaran pola penggunaan obat pada pasien GERD di Klinik Merdeka periode tahun 2021. Yang ketiga, bagaimana tingkat kerasionalan pengobatan pada pasien GERD berdasarkan tepat indikasi dan tepat dosis di Klinik Merdeka periode tahun 2021. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui gambaran karakteristik pada pasien GERD berdasarkan umur dan jenis kelamin di Klinik Merdeka periode tahun 2021. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran pola penggunaan obat pada pasien GERD di Klinik Merdeka periode tahun 2021. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kerasionalan pengobatan pada pasien GERD berdasarkan tepat indikasi dan tepat dosis di Klinik Merdeka periode tahun 2021. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, menambah wawasan kepada farmasis dan tenaga kesehatan lainnya mengenai jenis, dosis, frekuensi, kombinasi obat yang digunakan pasien GERD. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pengetahuan tentang profil terapi pada pasien GERD di masyarakat, khususnya di klinik swasta. Yang ketiga, dengan penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan penggunaan obat GERD di Klinik Merdeka. Tinjauan pustaka. GERD adalah suatu keadaan patologis akibat refluks kandungan lambung ke dalam esofagus dengan berbagai gejala akibat keterlibatan esofagus, faring, laring, dan saluran nafas. GERD juga dapat dipandang sebagai suatu kelainan yang menyebabkan cairan lambung dengan berbagai kandungannya mengalami refluks ke dalam esofagus dan menimbulkan gejala khas seperti heartburn atau rasa terbakar di dada yang kadang disertai rasa nyeri dan pedih, serta gejala lain seperti regurgitasi atau rasa asam dan pahit di lidah, nyeri epigastrium, disfagia, danodinofagia. Tingkat pengetahuan. Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yaitu yang pertama tahu, yang kedua memahami, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, yang keenam evaluasi. Jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan implisit.
Pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang dan berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip. Yang kedua, pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit merupakan pengetahuan yang telah didokumentasikan atau disimpan dalam wujud nyata berupa media atau semacamnya. Faktor risiko. Yang pertama, obat-obatan seperti teofilin, antikolinergik, beta-adrenergik, nitrat, kalsium channel blocker. Yang kedua, makanan seperti coklat, makanan berlemak, kopi, alkohol, dan rokok hormon. Umumnya terjadi pada wanita hamil dan menopause. Pada wanita hamil, menurunnya tekanan LIH atau lower esophageal sphincter terjadi akibat peningkatan kadar progesteron. Yang ketiga, sedangkan pada wanita menopause, menurunnya tekanan LIH terjadi akibat terapi hormon estrogen. Yang keempat, umumnya berkaitan dengan hiatus. Selain hiatus hernia, panjang LIS yang di bawah 3 cm juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya GERD. Yang kelima, indeks massa tubuh atau IMT. Semakin tinggi nilai IMT, maka risiko terjadinya GERD juga semakin tinggi. Terapi pada GERD. Tujuan utama terapi GERD adalah menurunkan iritasi radang pada kerongkongan dari refluksat isi lambung. Hal ini dapat dilakukan dengan terapi non-farmakologi, farmakologi, dan pembedahan. Yang pertama, terapi non-farmakologi. Penata laksanaan GERD tanpa obat yang saat ini direkomendasikan karena didasari oleh bukti penelitian yang cukup antara lain. Yang pertama, menurunkan berat badan bagi pasien yang overweight atau kelebihan berat badan, atau yang baru saja mengalami peningkatan berat badan. Yang kedua, menaikkan posisi kepala pada saat tidur dan tidak makan 2-3 jam sebelum waktu tidur malam untuk pasien yang mengalami gejala refluks di malam hari atau nocturnal GERD. Selanjutnya, terapi farmakologi. Terdapat berbagai tahap perkembangan terapi farmakologi pada penata laksanaan GERD ini, dimulai dengan dasar pola pikir bahwa sampai saat ini, GERD merupakan atau termasuk dalam kategori gangguan motilitas saluran cerna bagian atas. Berikut adalah obat-obatan yang dapat digunakan dalam terapi farmakologi GERD. Yang pertama, antasida. Yang kedua, antagonis reseptor H2. Yang ketiga, obat-obat prokinetik. Yang keempat, sukralfat. Yang kelima, penghambat pompa proton. Metode penelitian. Jenis penelitian ini dilakukan dengan metode retrospektif dan penyajian data secara deskriptif. Data penelitian diambil secara sekunder berdasarkan rekam medik atau medical record pasien di Klinik Merdeka Daerah Jakarta Selatan periode tahun 2021. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah data yang diambil dari rekam medik pasien dengan diagnosis GERD di Klinik Merdeka Daerah Jakarta Selatan periode tahun 2021. Populasi yang didapat sebanyak 102 rekam medik. Sampel dari penelitian ini diambil menggunakan metode random sampling, adalah pengambilan data rekam medik pasien dengan diagnosis GERD dilakukan secara acak tanpa memperhatikan batasan yang ada dalam populasi. Sampel yang didapat sebanyak 81 sampel. Jumlah sampelnya pada penelitian ini, perhitungan sampel dihitung dengan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Alur dan pengumpulan data. Proses yang dilaksanakan pada pengumpulan data diawali dengan permohonan izin penelitian dari Fakultas Farmasi IKIFA. Surat izin yang telah dibuat diserahkan kepada bagian unit diklat Klinik Merdeka untuk mendapatkan penelitian di klinik tersebut. Setelah mendapatkan surat izin penelitian, kemudian peneliti melakukan pengumpulan data, analis pengobatan pada pasien GERD,
Kemudian data rekam medik pasien GERD di Klinik Merdeka periode tahun 2021 dikumpulkan dengan cara dicatat. Data yang dicatat meliputi yang pertama demografi pasien, yang kedua gejala klinik GERD, yang ketiga jenis obat yang diberikan, yang keempat frekuensi GERD. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Klinik Merdeka daerah Jakarta Selatan. Waktu penelitian pengambilan data Desember 2021. Berikut untuk daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat KTI. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat pagi semuanya.